Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafiz Wicaksono dengan NPM 1941117, kelas manajemen 22B dengan dosen pengampu Bapak Ade Chandra SMMM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kita, yaitu analisis struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal mengacu pada kombinasi berbagai sumber dana atau sumber keuangan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendanai operasional dan investasinya. Struktur modal mencerminkan bagaimana perusahaan mendanai aset-asetnya, apakah menggunakan utang atau hutang atau modal sendiri atau ekuitas, dan dalam proporsi apa. Selanjutnya ada komponen utama dalam struktur modal. Yang pertama itu ada hutang atau debt. Ini mencakup pinjaman dan kewajiban keuangan lainnya yang harus dikembalikan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga. Hutang dapat berupa pinjaman bank, obligasi, dan jenis hutang lainnya. Yang kedua itu ada ekuitas atau equity. Ini mencakup modal sendiri perusahaan yang diperoleh dari pemegang saham. Modal ekuitas tidak dapat memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak mengharuskan pembayaran bunga seperti hutang. Pemegang saham menjadi pemilik perusahaan dan mendapatkan keuntungan melalui dividen dan kenaikan nilai saham. Perusahaan dapat memiliki berbagai kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur modal mereka, dan ini seringkali bergantung pada kebijakan perusahaan, sektor industri, kondisi pasar keuangan, dan faktor-faktor lainnya. Beberapa perusahaan lebih memilih untuk memiliki struktur modal dengan proporsi lebih tinggi dari hutang untuk memanfaatkan biaya hutang yang lebih rendah. Sementara yang lain mungkin memilih struktur modal dengan proporsi lebih tinggi dari ekuitas untuk mengurangi resiko keuangan. Selanjutnya ada tujuan struktur modal. Struktur modal merujuk pada perusahaan membiayai aset dan operasinya dengan menggunakan kombinasi dari modal ekuitas dan modal hutang. Tujuan utama dari struktur modal adalah mencapai keseimbangan yang optimal antara modal ekuitas dan modal utang sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan finansialnya dengan efisien. Beberapa tujuan utama dari struktur modal termasuk, yaitu yang pertama, meminimalkan biaya modal, yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan, yang ketiga, meminimalkan risiko, yang keempat, mudah mendapat nilai, yang kelima, pertahankan kontrol, dan yang terakhir, memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Selanjutnya ada teori struktur modal. Yaitu ada teori struktur modal membahas bagaimana perusahaan memilih dan menggunakan kombinasi sumber dana jangka panjangnya seperti hutang dan ekuitas untuk membiayai aset operasionalnya. Struktur modal merupakan perbandingan antara utang dan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana perusahaan memutuskan struktur modalnya antara lain. Yang pertama ada teori hutang atau debt theory. Menyatakan bahwa perusahaan sebaiknya menggunakan lebih banyak utang dalam struktur modalnya karena biaya utang cenderung lebih rendah daripada biaya ekuitas. Utang dapat memberikan keuntungan pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Yang kedua ada teori ekuitas atau equity theory. Menyatakan bahwa perusahaan seharusnya menggunakan lebih banyak ekuitas karena ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi resiko keuangan. Keuntungan yang dihasilkan oleh pemegang saham dibagikan setelah semua kewajiban dan utang telah dilunasi. Yang ketiga ada teori trade-off atau teori penukaran, menggambarkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi trade-off antara biaya hutang dan keuntungan pajak dengan risiko keuangan dan biaya ekuitas.
Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara biaya utang dan keuntungan pajak dengan risiko dan biaya ekuitas. Yang keempat, ada teori pecking order atau teori urutan penyusunan. Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memiliki sumber dana eksternal sesuai dengan urutan hierarki kebutuhan keuangan, yaitu internal, utang, dan baru terakhir ekuitas. Perusahaan lebih memilih untuk menggunakan dana internal atau labanya sendiri, kemudian utang sebelum akhirnya menggunakan ekuitas sebagai opsi terakhir. Yang terakhir ada teori asimetri informasi, mengemukakan bahwa struktur modal dipengaruhi oleh ketidakseimbangan informasi antara manajemen perusahaan dan investor eksternal. Manajemen memiliki lebih banyak informasi terkait kondisi internal perusahaan, sehingga investor luar mungkin mengenakan biaya risiko tambahan pada ekuitas. Selanjutnya ada contoh teori yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori mendasari struktur modal yang dilaksanakan. Teori-teori tersebut beberapa diantaranya dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu teori yang pertama. Teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan Miller. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal. Yang ketiga, teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Yang ketiga ada teori pecking order atau teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar. Maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara runtun pada teori pecking order. Yang terakhir ada teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya risiko. Ada 2 pandangan yang disampaikan dalam teori ini. Selanjutnya ada fungsi struktur modal. Fungsi struktur modal yang baik mempengaruhi posisi keuangan bisnis dan manajemen perusahaan cenderung meningkatkan. Selain itu juga akan memenuhi persyaratan keuangan yang harus dicapai perusahaan besar. Berikut ini adalah fungsi diterapkannya struktur modal yang baik. Yang pertama ada memaksimalkan pengembalian. Peningkatan laba pada saham dapat ditingkatkan dengan mengatur struktur modal yang baik. Hal ini membuat pemilik saham mendapatkan pengembalian yang optimal. Selain itu, pemilik saham dapat memulihkan pinjaman serta terhindar dari utang. Yang kedua ada eleksibilitas. Struktur modal juga dapat memberikan pergerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. Hal ini bisa disesuaikan dengan strategi serta kondisi bisnis yang diinginkan. Kemudian perusahaan akan mendapatkan pergerakan kemajuan yang signifikan. Yang terakhir itu ada meningkatkan nilai perusahaan.
Para investor mencari perusahaan yang dimiliki struktur modal baik. Dengan kata lain, investor suka lebih menanam uang mereka hanya pada perusahaan dengan tata permodalan yang terjaga. Jika perusahaan mampu menciptakan hal tersebut, maka pastinya saham dan sekuritas perusahaan akan meningkat. Kesimpulan, setelah mempelajari materi struktur modal, pastinya semakin memahami tentang bagaimana perusahaan mengatur dananya. Nah, dari keseluruhan penjelasan di atas, struktur modal dapat kita pahami sebagai perbandingan yang terjadi pada modal ditahan dengan ekuitas modal kepemilikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun tujuan struktur modal sendiri adalah untuk menggabungkan sumber-sumber dana permanen, lancar untuk operasional perusahaan. Hal tersebut dapat terwujud jika perusahaan memiliki pengelolaan struktur modal yang baik. Kondisi keuangan baik internal maupun eksternal akan terjaga aman, sehingga perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan. Finansial terjaga juga akan terhindar dari utang atau pinjaman eksternal. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf kalau banyak kata yang salah. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.